Ya, alhamdulillah. Niki lajengaken ke bab Al-Barzanji nggih, Bu. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa 'adana min asrarihi wa 'amidana min barakatihi fid dharain amin amin ya rabbal alamin. Khususan ila asy-Syaikh Al-Ja'far Al-Barzanji Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hari niku sampai walamma balagha sallallahu alaihi wasallam khamsan wa salasina sanatan banat Quraisyun al-Ka'bah. Di mana kemarin itu renovasi Ka'bah pada masa Rasulullah. Di mana Rasulullah itu menjadi orang yang terpercaya, makanya disebut dengan gelar Al-Amin. Niki lajeng ke bab selajenge walamma kamula lahu sallallahu alaihi wasallam arba'una sanatan ala aufaqi. Nggih, pun ketemu napa dereng? Niki membahas tentang penyampaian kitab risalah atau wahyu dari Allah niki. Niki dimulai malih nggih. Allahumma qabrahul karim bi'arfin syadhi min salati wa taslim. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma muga mangin-wangini sapa Allahu Gusti Allah qabrahu ing kuburane Kanjeng Nabi al-karimi kang mulia bi'arfin kelawan wangin-wangin syadhiyin kang banget wangine min salatin saking wangin-wangin sholawat wa taslim dan salam. Walamma kamulalan sumangsane kamula sempurna lahu kadue Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam arba'una sanatan ing 40 tahun ala aufaqi ing atase luwih cocoke al aqwali pira-pira qaul lidawil alamiyah. Jadi di mana Nabi Muhammad itu di usia 40 tahun ba'atsahullahu ta'ala lil alamin. Ba'asa itu ngutus ing Kanjeng Nabi sapa Allah Gusti Allah lil alamin maring wong alam kabeh. Basyiron hale wong kang bungahaken hale bebungah wa nadhiran lan meden-meden atau sebuah peringatan niku nggih fa'amahum mongko meratani sapa Allahu birahmah kelawan pira-pira sifat rahmati Allah. Jadi Nabi Muhammad di usia 40 tahun Allah mengutus sebagai nabi dan rasul niki nggih di usia 40 tahun. Makanya kita sebagai pecinta Rasulullah saat mungkin ditanya sama anaknya atau ditanya sama orang lain, kita tuh lebih tahu nggih Bu. Jangan sampai kita cintanya Rasulullah tapi kita lebih detail taunya sama artis-artis yang kita itu kegemin atau dangdut akademi, Lesti Kejora yang panjenengan niku apa Lesti niku iya istrinya dari Rizky Bilar, anaknya si ini. Nah itu lebih paham, tapi saat Rasulullah ditanya kita enggak tahu gitu. Kan lucu. Katanya cinta Rasulullah tapi kita lebih hafalnya ke idola-idola yang di dunia ini gitu ya. Jadi Rasulullah diutus sebagai kabar gembira. Bukan hanya saat itu saja semua baru tahu, tapi 400 tahun, 600 tahunan yang lalu atau 500 nih, sekitar 500-an tahun yang lalunya itu di saat masa Nabi Isa alaihi salam, di situ sudah dijelaskan bahwa masa umatnya Nabi Isa itu mengatakan ya dalam Al-Qur'an juga disebutkan juga nggih. Nah niku, ya Bani Israil inni Rasulullah. Nabi Isa mengatakan kepada Bani Israil, saya ini utusan Allah, bukan anak Allah nggih. Bukan anak Allah atau putra Allah, itu yang disebutkan dalam orang-orang Nasrani sekarang, orang Kristen sekarang. Inni Rasulullahi musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurat wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Bahwa akan ada hadir seorang rasul utusan itu yang akan datang nanti. Ismuhu yaitu namanya Ahmad. Dia yang akan memberikan kabar gembira kepada kita semua. Nah, ini dijelaskan ba'atsallahu ta'ala lil alamin basyiran wa nadhiran sebagai kabar gembira bagi kita semua, wa nadhiran dan sebagai peringatan juga. Selain kabar gembira ada peringatan. Makanya Rasulullah itu di saat itu diutus sebagai rasul di mana pada saat itu masa jahiliyah, di mana anak-anak perempuan dibunuhin karena mereka merasa terbebani dengan anak perempuan itu nggih. Di mana para penyembah berhala semakin merajalela, semakin banyaknya kerusuhan dalam dunia saat itu. Maka Rasulullah diturunkan, diutus oleh Allah. Wa budi'al ila tamami sittati asyhurin. Lanjutnya niki, wa budi'al den kawiti sapa Kanjeng Nabi ila tamami maring sempurnane sittati asyhurin. Ing 6 asyhurin pira-pira wulan. Birru'ya as-sadiqatil jaliyah.
Di sini Nabi Muhammad diperlihatkan dulu dalam mimpinya. Di mana dalam mimpi itu Nabi Muhammad fakana la yara ru'yan illa ja'at misla falaki subhi adha asana. Di mana Nabi Muhammad itu diperlihatkan sebuah cahaya selama 6 hari itu sebagai latihan, Ibu. Bayangkan panjenengan menawi boten latihan ujug-ujug ditekani malaikat Jibril niku pripun nggih? Malaikat Jibril itu sayapnya sampai 600 nggih. 600 ketika satu sayapnya itu ditebarkan maka akan menutupi seluruh ufuk di barat dan di timur. Itu baru satu. Bayangkan kalau semuanya itu dilebarkan semuanya, maka akan menutupi semuanya. Maka di situ Nabi Muhammad sebagai latihannya niki wa inna mabtudi'a birru'ya tamyizan tamrinan lil quwwatil basyariyah, untuk sebagai nyacak Nabi Muhammad itu kuat apa enggaknya di situ. Di situ Nabi Muhammad diberikan mimpi, diberikan cahaya dalam 6 hari tersebut seperti cahayanya pada hari subuh. Wa inna li'alla yafja'ahu malaku bisarihin nubuwati fala taqwahu quwa, supaya ora kaget sapa Kanjeng Nabi al malaku apa ketekanan malaikat bisarihin nubuwah kelawan gawa penjelasan sifat kenabian, fala taqwahu quwa, mongko ora nanggung sapa Kanjeng Nabi menanggung yang sebelumnya nggih. Bahkan Nabi itu tidak bisa menanggungnya, malah kuwa ing kekuatannya Kanjeng Nabi. Wa hubiba ilaihi, maka saat di mimpi itu Nabi Muhammad aja masih belum bisa menanggungnya. Wa hubiba ilaihil khala'u fakana yata'abbadu bi hira'il layalil adadiyah. Wa hubiba dan demenakan, Allah memberikan kesenangan atau cara bahasanya memberikan hiburan nggih. Hiburannya Kanjeng Nabi itu ilaihil khala'u, yaitu untuk menyepi. Fakana yata'abbadu, di sana Nabi Muhammad itu beribadah. Mungkin perbedaan kita nggih sama Kanjeng Nabi nggih. Kita kalau kesenangannya gimana? Mungkin para wanita kesenangannya langsung ke Shopee atau ke belanja yang lain mungkin nggih. Mall. Ke mall. Itu bisa menyenangkan, tapi beda dengan Kanjeng Nabi. Wa habiballahu ilaihi, bahwa Nabi Muhammad itu disenangkan dengan menyepi. Di mana saat kita itu sedang gundahnya nggih, di mana masyarakat jahiliyah pada saat itu sedang kacaunya, Nabi Muhammad pergi ke Gua Hira di situ untuk menyepi dan beribadah kepada Allah. Bihira'i, ke Gua Hira al-layali, beberapa malam, ila an atahu fihi sorihu haqqi wa wafa, berarti di tanggal 17. Makanya di bulan Ramadan itu disebutkan nggih 17 Ramadan, maka itu dinamakan dengan nuzulul Quran karena turunnya pada saat 17 Ramadan. Khalat min syahril lailatul qadariyah. Maka di situ termasuk dalam malam Lailatul Qadar juga. Karena Lailatul Qadar itu mungkin malam-malam yang diganjil, malam-malam ganjil setelah 15 ke atas nih, Bu. Wa samma aqwalu li sab'in aw li arba'in wa 20 minhu aw li samanin min syahri maulidihi alladhi bada fihi badru qra. Saat malaikat Jibril datang ke Gua Hira, tempat di mana Nabi Muhammad menyepi nggih, pertama kali summa qala lahu qra, Jibril itu mengatakan iqra, bacalah. Fa aba, mongko nyegah sapa Kanjeng Nabi. Di situ Nabi enggak bisa baca. Iqra, bacalah. Saya tidak bisa membaca. Jadi Nabi itu keistimewaannya itu tidak bisa membaca ya, Bu. Itu bukan berarti kelemahannya Kanjeng Nabi atau kekurangannya. Jangan sampai kenapa kau punya Nabi kau tapi enggak bisa baca dan tulis. Itu malah justru yang menjadi kelebihannya Kanjeng Nabi. Enggak mungkin seorang nabi yang enggak bisa membaca dan menulis tapi bisa menjadikan satu buku Al-Qur'an itu dan menjadikan, dibuktikan pada saat ini itu terbukti semua Al-Qur'an itu. Okay. Dari hal sains atau dari hal biologi, dari hal politik, itu semuanya terdapat dalam Al-Qur'an. Gak mungkin orang yang gak bisa menulis atau yang gak bisa membaca itu bisa sampai menjadikan satu Al-Qur'an itu sebagai mukjizatnya Kanjeng Nabi. Makanya itu suatu kelebihannya Kanjeng Nabi. Di mana para orang-orang Quraisy pada saat itu orang-orang berlomba-lomba untuk mengalahkan Al-Qur'an, ayat-ayat Al-Qur'an, tapi tidak ada satupun yang bisa mengalahkan keindahan bahasanya dan arti dari makna Al-Qur'an itu. Ghatahu ghotatan qawiyah, maka Rasulullah dipeluk dipeluk sama malaikat Jibril. Summa qala lahu qra,
Kemudian Jibril mengatakannya lagi. Sebelumnya kan itu dari mimpi nggih, 6 hari itu mimpi. Maka untuk membuktikan ini tuh fakta bukan mimpi, maka dengan cara fisik nggih. Makanya Nabi Muhammad itu dipeluk dengan keras. Maka Nabi Muhammad kerasa, sesaknya juga kerasa niku nggih. Summa qala lahu qra, kemudian bacalah kata malaikat Jibril, fa aba mongko nyegah, atau Nabi bilang saya tidak bisa membaca. Fa ghatahu mongko ngrangkul malih asaniyatu ing dalem ambalan kang kapindo. Hatta balagha minhul jahdu wa ghatahu, sampai minhul jahdu wa ghatahu. Artinya di situ Nabi Muhammad sampai merasakan sesak nggih. Artinya itu bukan berarti mimpi lagi, tapi itu kenyataan dan fakta bahwa Nabi itu ditekani atau didatangin malaikat Jibril. Summa qala lahu qra, sampai ini yang ketiga kalinya lagi, fa aba mongko nyegah sapa kanjeng Nabi, fa ghatahu mongko ngrangkul sapa malaikat Jibril salisatan ing ambal kaping 3. Dia tawajjaha supaya madhep sapa kanjeng Nabi ila ma sayulqa ilaihi, maring perkara kang bakal den turunaken ilahi maring kanjeng Nabi bijamaiyatin, kelawan sekabehane awak-awak. Nah, jadi di sini Nabi Muhammad untuk menghadap kepada malaikat Jibril untuk menerima apa yang akan diamanahkan. Gini, awalan dari manusia diciptakan itu tujuannya untuk apa sih, Bu? Panjenengan iku diciptakan untuk apa sih sebenarnya? Napa kon nggon turu-turu tok ning omah, terus mangan, turun nonton TV, enak-enak terus ngenteni ninggal ya wis ora ka tanggung jawab maneh gitu. Kira-kira tujuan manusia itu diciptakan itu untuk apa sih? Ibadah. Iya, untuk ibadah. Selain ibadah kita juga harus mengemban amanah nggih, Bu. Lah niki pilihannya panjenengan sedaya nggih. Niki panjenengan mboten kelingan keranten panjenengan niku terbatas kali otak nggih. Otak niku secara biologis, secara fisik. Tapi kalau ruh itu dalam wujud ruh itu berbeda dengan fisik kita. Nggih. Maka panjenengan niku pun kesupen apa yang terjadi saat kita itu masih di alam ruh. Tapi Allah ingatkan dalam Al-Qur'an. Tapi karena panjenengan enggak buka Al-Qur'an, jadi panjenengan enggak tahu. Itu ibaratnya seperti itu. Kita cari ilmu itu biar kita tahu kembali lagi kepada Allah. Dimana kita itu dulu sebagai roh. Jadi dalam Ad-Dibai ya, sebelumnya ini ya, ada Ad-Dibai di mana menerangkan bahwa ruh atau nurnya Kanjeng Nabi Muhammad itu diciptakan pertama kali dari semua alam semesta ini. Maka dari nurnya Kanjeng Nabi Muhammad, maka Allah menciptakan arsy. Dari nurnya Kanjeng Nabi Muhammad, dari cahayanya Nabi Muhammad itu Allah menciptakan kursi, lauhul mahfud atau qalam. Semuanya yang ada di alam semesta ini berasal dari awal kali mula nurnya Nabi Muhammad. Bahkan salah satunya yaitu ruh kita nggih. Kita berasal dari nurnya Nabi Muhammad juga. Jadi sebelum Nabi Adam itu diciptakan, ini pendapat yang lebih kuat nggih. Maka sebelum Nabi Adam itu dimasukkan ruhnya ke jasadnya Nabi Adam nggih, berbentuk manusia, itu ruh-ruh kita sebelumnya itu sudah diperjanjikan oleh Allah atau sudah ditawarkan. Ini bukan saya mengadang-adang ya. Surat Al-Ahzab ayat 72 kalau nggak salah ya. Mbok pilih pada penasaran. Niku bunyinya tentang inna aradna al-amanata 'alal ardi 'alas samawati wal ardi wal jibali fa abaina ayyahmilnaha ya. Jadi Allah itu menawarkan kepada langit-langit, bumi dan gunung-gunung di situ untuk mengemban amanah. Tapi mereka nggak mau, Bu. Mereka nggak mau. Bukan berarti melawan perintahnya Allah, gitu. Tapi karena saking beratnya amanah itu untuk diemban. Jadi mereka itu sebagai langit, ya saya tetap langit. Bumi tetap bumi. Dia nggak akan dimintakan tanggung jawaban. Gunung juga dia akan kalau sudah kiamat meledak ya sudah. Tapi lanjutan ayat tersebut wa hamalnaha al-insan. Jadi ternyata yang mengemban adalah manusia, di mana para roh manusia itu mau dan bersedia untuk menjadi pengemban amanah tersebut. Dan dilanjutkan lagi pada ayat tersebut, innahu kana zaluman jahulan. Ini salah satu dari sifatnya manusia, karena sesungguhnya manusia itu adalah orang yang paling zalim terhadap dirinya sendiri. Dan jahulan, dia tuh bodoh. Jadi panjenengan itu jadi roh, panjenengan itu ditawarkan mau jadi manusia yang mengemban atau panjenengan itu jadi seperti makhluk yang lain yang nggak usah jadi
pertanggungjawabkan, tapi panjenengan milih menjadi manusia dan untuk mengemban amanah tersebut. Nah niku berarti panjenengan boten usah ngeluh saniki pripun nggih. Boten usah ngeluh, lah kenapa ujiannya seperti ini? Padahal panjenengan iku sebagai rohnya nggih, itu sudah bodoh sederhana kita nggih. Kita ini sudah bodoh sebelumnya. Dolim kepada diri kita, mengaku bahwa Allah itu memberikan akan apa ya ibaratnya nanti kalau kamu mau mengemban amanah ini, nanti kamu akan menjadi orang yang paling makhluk yang paling lebih tinggi derajatnya. Itulah sifatnya manusia, ingin yang lebih baik. Padahal kita nggak tahu, bodohnya kita nggak tahu ternyata di dunia ini banyak sekali rintangannya, nih Ibu. Banyak sekali dengan ujian-ujian. Ternyata kita saat melakukan ujian, apakah kita bisa masih mengemban amanah yang Allah berikan itu atau enggaknya di situ. Nah di situ kata dalam perjanjian lagi ya, dalam surat Al-A'raf 172 niku wa id akhadha rabbuka min bani adam min zuhurihim terus wa ashhidhum ala anfusihim alastu bi rabbikum, terus kita menjawab, apakah kamu tahu bahwa saya ini sebagai Tuhanmu saat kita masih di ruh Ibu, di alam ruh niku. Belum sampai ke Nabi Adam, belum terciptanya Nabi Adam itu. Alastu bi rabbikum, kata Allah, apakah saya ini sebagai Tuhanmu? Kita sudah menjawab, qalu bala syahidna. Tapi apakah kita sebagai bayi ini kita mengingatnya? Enggak ya Bu. Karena kembali lagi, ruh kita emang tahu Allah itu Tuhan kita. Tapi sampai kita ternyata masuk ke bayi, ternyata bayi itu otaknya masih keterbatasan otak. Dan kembali lagi, kita itu masuk ke dalam biologis, dalam jasad nggih. Mungkin banyak sekali kita lihat ada orang yang kekurangan fisik, mereka itu ruhnya itu berarti gak fungsi. Tapi kan tetap saja ketika mereka kembali ke alam ruhnya, mereka tetap sebagai ruh yang seperti biasa saja. Cuman hanya keterbatasan karena dia itu dimasukkannya ke dalam jasad yang dilalahi, diuji dengan kekurangan seperti itu. Nah, makanya di situ kita ini keterbatasan itu makanya dari bayi itu kita harus diperkenalkan lagi. Makanya dari anak-anak kita atau cucu-cucu kita nanti Ibu, itu sebagai pengingat bahwa ruh kita itu sebelumnya sudah dijanjikan oleh Allah, bahwa kita itu sudah berjanji, berikrar bahwa Allah itu Tuhan kita. Kita itu diingatkan, makanya setiap bayi itu lahir maka akan diadzanin. Karena biar kembali bahwa sejatinya manusia itu akan kembali mencari Tuhannya niku nggih. Makanya menawi singga delare ya niku sebagai amanah kita. Kalau misal anak itu sampai besarnya nggak tahu tentang agama atau kitanya nggak mengingatkan kembali lagi nih tentang apa yang sebelumnya terjadi saat ruh kita, maka ruh itu saat bayi kita nggak tahu, kemudian atau anak kecil yang meninggal dunia misalkan menjadi ruhnya kembali di akhirat, itu mereka seperti tahu siapa ayah dan ibunya. Meskipun dalam dunia itu mereka nggak tahu Ibu, tapi karena ibu saya orang yang baik, dia mau merawat saya, maka dia yang akan menjadi ahli surga yang menjemputnya. Tapi kalau yang karena keterbatasan sekali lagi di dunia itu kan karena keterbatasan di dunia, jadi berbeda dengan alam ruh, beda lagi. Para bayi yang besarnya itu nanti nggak diajarkan dengan syariat atau amanah yang kita jalankan di sini, dia anak-anak itu akan menuntut kita malah justru gitu. Karena ruh itu akan sadar ketika saat berbeda alam lagi nih. Ini kan masih alam jasad nih. Beda lagi ke alam ruh nanti di yaumil ba'ats, yaumil hisab, yaumil sampai ke akhirat nih, surga dan neraka. Itu kembali lagi ke alam ruhnya lagi. Makanya panjenengan iku sampun niku nggih ngresula malih nggih. Niki pun kula ingatkan bahwa panjenengan iku salah panjenengan iku milih menjadi manusia dan milih untuk mengemban amanah. Berarti panjenengan iku mboten usah protes sekali Gusti Allah. Kan saged kula niku diuji kados niki. Dan niku kan sebagai bumbu dalam kehidupan. Menawi Allah itu menurunkan kepada panjenengan lurus-lurus mawon kados malaikat, ngapa lurus mawon sebagai perintah kayak langit dan bumi di perintah ya gelem mawon. Itu kan menjadi enggak ada tantangannya nggih. Allah kan sudah mengasih tahu bahwa amanah ini tuh berat, tapi kalau kamu mau menjalankannya, taat kepada amanah ini, maka kamu akan lebih tinggi daripada malaikat. Itu kita serakahnya kita nih dulu. Wah, kalau saya bisa menjalankan ini pasti saya lebih tinggi dari malaikat nih. Padahal jelas kita itu yang memiliki sifat egois, yang memiliki sifat kebebasan nih, pengennya bebas, disuruh ke kanan malah belok ke kiri gitu. Tapi kalau beda lagi kalau hukum alam,
andaikan saja kita itu milih untuk menjadi langit dan bumi nggih, diperintahkan untuk siang dan malam, ya siang dan malam. Gak mungkin siang, udahlah saya nggak mau malam, nggak mungkin. Tapi karena kita sebagai manusia cerengkeng banget Ibu, disuruh untuk puasa tetap makan misal, atau disuruh untuk seperti ini panjenengan harus niki. Ya, terus malaikat itu sebagai perintah yang taat gitu. Dan dilelahi itu sebagai manusia yang pengennya mengemban amanah itu karena emang sifat kita dengan hawa nafsu kita gitu. Dengan kebodohan kita pengennya yang lebih unggul gitu. Tapi nggak tahu dengan resiko apa yang terjadi ketika kita di dunia menghadapinya gimana. Di situ. Maka dalam surat An-Naba itu mereka yang masuk neraka, mereka yang sudah menyesali dengan apa yang perbuatan kita itu, ya laitani kuntu turaba. Wahai ya Allah, seandainya saja saya itu dulu menjadi turab saja, menjadi debu, tanpa dimintai pertanggungjawaban seperti ini gitu. Itu penyesalan yang akan datang nanti ketika peringatan gitu. Kembali lagi di sini sebagai wanadhira, bahwa Al-Qur'an atau wahyu itu sebagai peringatan bahwa kelak nanti akan ada orang-orang yang akan mengucapkan ini, maksudnya gitu. Ya laitani kuntu turaba, bahwa andaikan saja saya itu menjadi debu saja waktu itu, tapi saya milih menjadi manusia dan mengemban amanat. Panjenengan itu emang harus menghadapinya gitu. Menghadapi dengan mengikuti syariat apa yang diajarkan Al-Qur'an yang diwahyukan oleh Allah. Nih, salah satu ayat yang pertama yaitu surat Al-Alaq niku nggih. Maka wahyu itu berhenti selama 3 tahun. Ada yang mengatakan 3 tahun, au salasina syahrun, atau 3 bulan. Jadi kok tiba-tiba saat pertama kali saya sampai didekap sama Jibril, kok tiba-tiba kok hilang. Allah memberikan Kanjeng Nabi itu rasa rindu gitu. Kenapa kok ayat itu enggak keluar lagi? Kenapa Jibril enggak sampai lagi? Ternyata syahrul liyash taqo, supaya bronto atau rindu ila intisyak, dengan bau-bau keharuman dalam hal penyampaian risalah niku maksudnya. Ini kan Al-Barzanji, kata-katanya itu lebih tinggi. Makanya kita kalau dipikirkan ambu-ambu yang wangi dalam kutipan, kenapa kok wahyu itu baunya harum dan wangi? Bukan berarti dicium baunya wangi gitu ya. Ini sebagai kiasan, ungkapan an-nafahati syadiyah, kang banget wangine. Jangan diibaratkan seperti Al-Qur'an berarti itu wangi sekali, bukan gitu. Tapi sebagai harumnya dalam wahyu Allah gitu. Summa unzilat alaihi ya ayyuhal muddatsir. Kemudian turun lagi ayat ya ayyuhal muddatsir, surat Muddatsir. Al-Muddatsir, faja'ahu mangko teka ing Nabi Jibril, sapa malaikat Jibril, biha kelawan Kanjeng Nabi, wa nada lan undang-undang sapa malaikat Jibril ing Kanjeng Nabi, fakana linubuwatihi, mangko ana kaduwe kenabiane Kanjeng Nabi, fi taqaddumi ing dalem dingini, yaiku iqra bismi rabbika, dengan awalan pertama kali ayat turun yaitu iqra bismi rabbika, syahidun ala anna lahas sabiqiyah, sebagai saksi bahwa ini adalah sesuatu kenabian as-sabiqi, dari awal kali, pertama kali. Wa taqadduma lan dingini ala risalati ing atase risalah, bil bisyarati, dengan kelawan bebungah, yaitu untuk memberi kabar gembira, wan nidharati lan medeni atau sebagai peringatan, liman kaduwe wong da'a kang ngajak-ngajak sapa man ing ma. Dengan bebungah bagaimana? Dalam surat Al-Kahfi nggih Bu, niku sing kemarin kita bahas, barang siapa yang ingin bertemu dengan Allah maka berbuat amal yang baik nggih. Ngantos niki ngelek nih. Pun ngantuk sih. Fal ya'mal amalan sholihan, dan menaati peraturan dan menjalankan amanah-amanah ini. Salah satu amanah yang Allah berikan kepada kita yaitu Al-Qur'an, itu yang harus kita jalankan. Al-Qur'an di dalamnya apa? Wa aqimus sholata wa atuz zakah, di mana kita diperintahkan untuk salat dan berzakat, dan bermuamalah yang ada di dalam Al-Qur'an itu banyak sekali dalam kehidupan sehari-hari, entah politik, entah ekonomi, atau kehidupan bersama sesama tetangga atau orang lainnya nggih. Niku wonten teng Al-Qur'an sedaya nggih. Niki cekap semanten saking bab niki, semoga bermanfaat nggih. Insyaallah dilajengaken minggu ngajeng nggih. Minggu ngajeng berarti pemawasan riyin nggih. Pengawasan niki biasa nggih apa ya, lancaraken lidah kita nggih. Semakin kita itu enggak kenal dengan huruf-huruf hijaiyah, lidahnya kita enggak dibiasakan, maka akan keluh seterusnya. Melafadzkan fa menjadi pak terus gitu, enggak berubah-ubah. Tapi semakin terbiasa akan semakin berubah sedikit demi sedikit.